Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Azam Jenitra dengan NIM 19650089. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir saya untuk hari akhir semester akhir untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer menggunakan 17 prinsip UI UX design dengan studi kasus Tokopedia, aplikasi Tokopedia. Di sini saya sudah melakukan screen mirroring menggunakan HP saya. Langsung saja kita buka Tokopedia-nya. Tokopedia seperti ini. Untuk halaman Tokopedia dapat dilihat seperti berikut. Untuk user compatibility sesuai dengan kebutuhan user, dapat dilihat di sini Tokopedia menggunakan warna hijau dan beberapa icon yang menurut saya sesuai dengan selaras dengan semua ikonnya dan warnanya yang sama. Dan sini juga terdapat di kita tahu juga ada di bawah sini nih, di bawah sini about home, di mana kita tahu bahwa kita sedang di home. Ada feed ini untuk update barang-barang yang saya follow toko-tokonya seperti itu. Jadi setiap update barang kita mempunyai kayak timeline seperti itu. Terus ada official store, itu juga jelas jika kita membutuhkan apa. Di atas terdapat elektronik, home living, fashion, groceries, dan lain-lain. Terus ada wishlist dan transaksi yang sudah saya lakukan. Menurut saya di sini untuk user compatibility-nya sudah sesuai. Kita bisa melihat jika membutuhkan kebutuhan harian, jika pencet kebutuhan harian. Kemudian untuk perlengkapan pesta ada top up, travel, entertainment, keuangan, fashion dan pria, komputer dan laptop dikategorikan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Kemudian saya lihat di bawah ini ada segmen dari Tokopedia sendiri. Ada deals hari ini, live shopping, Tokopedia seru, promo di Malang karena saya mengisikan alamat di Malang. Ada domisili yang saya di Malang. Terus fitur COD dari Tokopedia, lalu ada peduli lindungi, seperti itu. User compatibility yang dibangun Tokopedia yaitu ini Tokopedia. Kalau bagi saya Tokopedia ini dikhususkan untuk anak muda, namun untuk yang usia tua juga dapat memahaminya dengan tidak banyak warna dan color palette yang sesuai, yang sama, tidak berubah-ubah. Seperti itu. Banyak warnanya namun tidak membingungkan seperti itu. Kemudian word by word. Terus case, legendary case seperti untuk untuk fontnya bagi saya ini kita lihat dia kayaknya menggunakan satu family atau dua family font saja. Yang lain seperti yang kejar diskon ini dia menggunakan foto ya, sehingga tidak masuk. Di sini untuk judul mereka biasanya tulis bold, terus sub judulnya mereka tulisan biasa. Mungkin ini beda cuman di bold sama tidak. Dan menurut saya ukuran fontnya juga sesuai, tidak terlalu kecil untuk orang tua dan tidak terlalu besar juga. Masih masih kelihatan. Di sini ada logo dan di bawahnya tetap dikasih font, dikasih label untuk bagi yang tidak paham dengan ikonnya. Itu, dan di sini juga ada member-member ini sama judulnya juga bold, bawahnya subjudulnya subjudulnya non tidak tidak terlalu tebal. Kemudian garis diskon spesial bold ini juga tidak tebal, sama semua, lihat semua bold semuanya seperti itu. User compatibility sudah tadi ya. User compatibility ini fontnya dia hanya menggunakan dua jenis font untuk bold dan yang light. Saya kurang tahu dia menggunakan family apa. Kemudian product compatibility. Produk sesuai peruntukannya sesuai voice compatible product compatibility. Bila kita contoh sekalian,
kita buka di perlengkapan travel dan entertainment. Di atas tentu ada page untuk, nah ini untuk membayar kereta di atas tersedia. Untuk promo-promoan ditaruh di atas, kemudian kembali lagi untuk font tetap konsisten, dan logo-logo tiket pesawat terdapat untuk pembelian tiket pesawat, tiket kereta, hotel, food voucher, tiket event dimasukkan dalam kategori tadi apa? Travel ya. Ya, travel dan compatibility seperti itu. Ada tiket event juga, terus ada kereta tersedia. Menurut saya ini memudahkan untuk jika kita untuk bepergian lalu membuka di Tokopedia pun juga ada untuk melakukan pembayaran secara online untuk travel dan tagihan, top up dan tagihan pun juga ada. Coba kita buka, terdapat apa saja. Di sini fontnya masih konsisten ya, hanya ini. Pop up pun juga pop up seperti yang ini pun dia fontnya juga masih konsisten, tidak berubah-ubah. Kita kalau kalau selaras gini kita melihatnya mata tidak capek, tidak seperti toko sebelah yang rame banget icon-iconnya. Di sini Tokopedia menggunakan icon yang simple namun menggunakan warna yang enak untuk dilihat dan konsisten. Semua iconnya apa itu kayak setema gitu, satu tema seperti rounded seperti itu. Contohnya seperti dia tidak menggunakan ujung yang lancip, rounded. Terus warna color palette yang mereka gunakan untuk biru, birunya sama, ntar kuningnya kuning ini juga. Nah, contohnya seperti keuangan dan perlengkapan pesta, kuningnya sama. Seperti udah ada color code-nya sendiri. Jadi untuk compatibility-nya sesuai bagi saya. Ini pun ada rumah tangga. Sebenarnya saya tidak pernah jarang ngulik aplikasi Tokopedia yang seperti ini karena saya kalau buka Tokopedia sudah pasti tahu yang mana yang akan saya cari ya. Karena di atas ini sudah ada tombol cari, langsung saja cari. Saya coba cari ya. Di tombol cari ini, nah ini juga terdapat beberapa. Nah, ini Twitter pria, dia memunculkan rekomendasi dari barang yang sering dicari akhir-akhir ini. Dan ini terakhir pencarian saya mencari USB hub karena USB hub di rumah saya yang saya pakai rusak, kemudian Mac custom untuk untuk magang, kemudian pencarian populer yang ada pada saat ini ada Apple Pencil, Firmware Fire memberikan rekomendasi juga. Kategori pilihan ini kategori yang disediakan Tokopedia untuk kita berdasarkan data yang sudah kita pernah cari-cari seperti itu. Jadi kita dimudahkan untuk mau mencari apa. Misalnya kita mencari keyboard. Nah, di bawah pun dikasih opsi keyboard dari Tokopedia Tekno. Ini ada mungkin sesinya dari Tokopedia, keyboard mechanical, keyboard wireless gaming. Dan kemudian di bawahnya pun diberi toko-toko yang menjual keyboard dan yang selaras untuk tokonya seperti itu. Kita kembali. Untuk produk compatibility sudah. Lalu tes capability. Rancangan harus dibuat untuk mendukung user menyelesaikan task force. Oke. Sebentar. Sepertinya dia harus sampai beli ya. Kita coba cari saja. Saya waktu itu coba hmm, apa? Nah, di sini pun ada juga terakhir dilihat kita melihat barang-barang apapun juga kelihatan. Cuman ini lemot karena internet koneksi saya yang jelek ya. Coba kita cari. Nah, sini saya mencari Cooler Master MH630. Nah, untuk pencarian ini untuk yang teratas ads yang menggunakan iklan, maksudnya toko tersebut mengiklankan produknya. Sini dapat kita lihat ada Cooler Master MH321, MH650. Yang saya cari kan 630. Tokopedia memberikan saran yang serupa karena ini iklan.
Kemudian di bawahnya baru produk-produk yang tersedia. Ini ada MH630 iklan juga, tapi tetap menjual MH630 sesuai yang kita inginkan. Kita coba cari yang ini, ada MH630 juga, MH630, MH630. Coba ini saya sini karena ada ini terlihat tadi kayak official store ya. Ini tidak masuk tapi dimasukkan karena sesuai dengan coolernya. Nah, dan dia mengiklankan produknya sehingga ketika mencari cooler dia juga akan keluar seperti itu. Coba kita masuk tes compatibility, apakah kita di sini langsung disediakan. Oh, ini masuk wishlist saya ya, semoga terbeli. Ini termasuk headset untuk lakukan pembelian untuk orang yang tidak pernah melakukan transaksi di e-commerce pun menurut saya ini dimudahkan karena di bawah sini langsung ada pilihan chat yang dimana kita tahu dia pasti chat ke tokonya dong, tidak mungkin ke pembeli lain. Ada yang beli langsung dimana kita tidak mau ribet, langsung beli satu bayar gitu, atau dimasukkan keranjang terlebih dahulu supaya kita bisa mencari yang lain. Kemudian ada ini rating bintang, ada foto dari pembeli, ada diskusi, ada pay later, tapi usahakan jangan pay later. Ini karena saya sudah memasukkan alamat, jadi Tokopedia langsung otomatis menghitungkan alamatnya untuk kita, di mana ini sangat memudahkan daripada kita harus ngecek di internet harga ongkir ke kota berikut dengan kapabilitas berikut seperti itu. Kalau ada detail produk seperti ini garansi yang diberikan Tokopedia, lalu dia merekomendasikan di toko ini juga jual produk-produk cooler master yang lainnya seperti ini, dan headset-headset yang lainnya karena saya fokusnya situ. Dan lalu ada ulasan pembeli, ulasan. Nah, ini ada lihat semua. Kalau dilihat dari tadi fontnya masih konsisten ya. Kemudian ini ada diskusi di mana penjual menanyakan. Nah, seperti ini kalau kita transaksi secara langsung kan tidak bisa bukan tawar menawar, kayak tanya, melakukan pertanyaan secara langsung. Nah, kalau di Tokopedia ini dia menyediakan fitur diskusi di mana ada calon pembeli menanyakan ke penjual tentang beberapa pertanyaan dan dijawab oleh calon pembeli. Jadi kalau kita ada pertanyaan yang sesuai, kita bisa melihat dari diskusi yang sudah berlanjut. Seperti ini surround atau stereo ya. Surround itu fitur dari audio suaranya. Kemudian pilihan lainnya untukmu. Tokopedia merekomendasikan beberapa headset. Sama, intinya tetap headset dan dia mencoba mencari yang Cooler Master, merek Cooler Master, kemudian disamakan seriesnya. Jika tidak ada series, nanti ke headset Cooler Master. Jika Cooler Masternya tidak ada, ke headset gaming yang lainnya seperti itu. Ini dari pencarian saya. Ya, tadi saya bisa dicari kalau saya mencari mug keramik dan USB hub. Tokopedia mengambil dari beberapa data yang saya cari. Keyboard, saya juga pernah mencari keyboard. Ini mug juga, USB hub juga, keyboard juga, mug lagi, USB hub lagi. Seperti itu. Task compatibility. Nah, untuk ini sudah diwakilkan tadi task compatibility. Saya rasa udah diwakilkan seperti ini. Untuk gambar dia menggunakan slider, seperti sangat memudahkan daripada kotak-kotak karena menjual. Jadi kotak terus bawahnya ada judul, harga, gambar kan, gambar, judul, harganya dibuat tebal, kemudian fitur yang diberikan seperti ada cashback, terus di mana penjual itu berada di Jakarta Pusat, Medan, rating, dan ini fitur juga apakah produk ini bebas ongkir. Jika kita memesan pada tanggal sekarang, langsung diestimasikan oleh Tokopedia. Jadi sangat dimudahkan jika kita berencana membeli sesuatu barang seperti itu. Kita kembali coba. Nah, seperti itu. Untuk kemudian flow compatibility. Cara kerja sistem. Cara kerja sistem, kita masuk dari Tokopedia, kemudian kejar diskon spesial. Ini promo yang sedang ada di Tokopedia, diskon besar-besaran spesial Tokopedia hari ini.
kemungkinan kalau kita membuka e-commerce seperti ini kita sudah tahu ya apa yang kita cari. Jika belum, Tokopedia menyediakan fitur-fitur yang dia berikan seperti seperti ini. Jadi untuk workflow-nya kemungkinan langsung ke search ya. Langsung ke search sehingga kita cari seperti tadi. Nah, ini ada yang kita cari tadi. Ini yang beberapa sebelumnya, ini yang saya lihat. Kita misal kita mencari Cooler Master F630. Kita kan dari hasil pencarian ini kan banyak banyak series saya banyak banyak yang disediakan oleh Tokopedia, gambar-gambar produk-produk dari toko lain. Misal kita lupa untuk memberi wishlist, untuk memberi tanda, Tokopedia memberikan histori penglihatan kita. Jadi kita pencet yang sini aja, langsung masuk ke, nah, toko yang kita baca-baca tadi yang menurut saya meyakinkan seperti itu. Seperti tadi workflow compatibility, jika ingin beli langsung ada tombol beli langsung, dan jika ingin dimasukkan keranjang dulu bisa dimasukkan keranjang terlebih dahulu. Kemudian ini ada tokonya, rata-rata ulasannya, dan proses. Saya sih selama penggunaan Tokopedia ini tidak tidak berat. Kalau daripada toko yang oranye itu saya lebih prefer ke Tokopedia karena Tokopedia ini ikonnya lebih simple dan enak dilihat aja daripada yang samping itu kayak rame banget, apalagi pop upnya. Kalau Tokopedia di sini tadi ada ya, di sini cukup, di sini tidak pop up besar gitu. Konsistensi tadi sudah berdasarkan icon dan warna logo, warna hijau seperti hijau, kuningnya sama seperti itu. Nah, seperti ini icon dia cuma kecil seperti ini. Jika kita ingin, kita tinggal klik saja. Nah, jika tidak, ya sudah, kita bisa pinggirkan. Tidak perlu rame-rame, dan batch-nya pun ukurannya segini. Ini untuk promo kotak segini. Kemudian ini juga sama. Kemudian konsistensi udah. Untuk foto produk, konsistensi. Nah, konsistensi untuk logo tadi juga sudah. Nah, kita kalau kalau di toko, kalau saya sudah login di sini dapat terlihat ya, dikirim ke kota Giovanni, di mana sini berarti menandakan saya sudah login yang berada di home. Maaf sebelumnya. Ini di Tokopedia juga menyediakan di bagian atas samping search box ada pesan. Di pesan pun juga diberi rekomendasi. Kemudian di sini ada pusat bantuan, ulasan, tanya, diskusi, percakapan. Ini biasanya si toko-toko, ya kan? Ya, toko-toko yang melakukan promo, chat ke calon pembeli. Terus ini ada notifikasi. Saya juga sambil membuka di sini. Nah, seperti ini notifikasi rekomendasi untuk Anda. Karena saya tidak melakukan transaksi ya, jadi notifikasi ini kosong. Biasanya ada transaksi berlangsung, pembayaran, dan lihat semua. Ada promo, transaksi, dan info. Di sini ada keranjang saya. Nah, di sini dapat dilihat untuk sidebar. Ini akun saya, ini saldo GoPay. Tokopedia juga dimudahkan dengan sinkronisasi dengan GoPay, sehingga tidak perlu untuk ngecek saldo GoPay, kita bisa langsung di Tokopedia. Misal kalau kita mau membayar lewat Tokopedia menggunakan GoPay, sudah disinkronisasi seperti itu. Ini ada untuk buka toko gratis, dan ini terdapat badge warna emas yang menandakan saya member emas, anjay, member gold, anak Tokopedia banget. Pusat bantuan, sini ada komplain, Tokopedia Care. Dia pun di sini terlihat konsistensinya untuk di sidebar menggunakan warna hitam putih agar tidak terlalu rame ya. Dia menggunakan warna di home saja, di main menu. Simplicity juga terlihat tadi sudah dari icon-icon yang digunakan Tokopedia juga konsisten dari warna, kemudian penggunaan font dan ukuran fontnya juga sama, ini untuk subjudul seperti itu. Kemudian familiarity familiarity seperti ini nih, contohnya pada kejar diskon spesial berakhir dalam 6 jam. Dia menggunakan background warna merah
dan tulisan warna putih yang menandakan bahwa ini limited gitu. Maksudnya terbatas waktunya dan menggunakan biar tidak norak, soalnya kalau tulisannya yang warna merah kayak nggak bisa kebaca aja, makanya Tokopedia memberikan background warna merah namun tulisannya tetap putih, simple, menggunakan font yang sama dan tebal untuk memberikan aksen tegas seperti itu. Familiarity seperti logo-logo juga sebetulnya udah terlihat dari familiarity ya. Official store centang, terus feed feed kayak halaman apa ya, feed official store centang, wishlist ditemukan, love transaksi kayak seperti nota, kemudian ini dompet, uang online saya atau GoPay saya, ini member, logo dari Tokopedia sendiri, pesan menggunakan badge seperti ini, notifikasi seperti ini, keranjang seperti ini. Jadi kita paham apa yang dimaksud tanpa harus diberi subjudul seperti ini. Ini mungkin diberi subjudul karena mungkin ada beberapa yang tidak paham. Namun untuk icon-icon seperti ini dia tidak perlu ya. Juga sini seperti ini, kategori juga travel dan ke entertain, keuangan, halal corner, seperti itu. Familiarity, kontrol, coba kita kontrol ya. Kita coba salah tulis keyboard. Anggap aja kita nggak bisa bahasa Inggris ya. Keyboard. Nah, di sini dia mereka tetap masuk keyboard, di rekomendasi menampilkan hasil untuk keyboard. Apakah yang kamu maksud keyboard? Nah, seperti ini. Namun meskipun kita salah, kita tetap diberi rekomendasi Tokopedia barang yang kita cari sebenarnya itu apa. Ini ada keyboard, keyboard laptop ya, karena kita tidak jelas keyboard apa. Keyboard gaming. Nah, juga tuh masukkan keyboard gaming, jadi keyboard gaming seperti ini untuk tulisannya sudah digunakan Tokopedia sehingga keluar keyboard gaming warna-warni RGB. Setelah masuk ke kontrol, what you see is what you get, tadi sudah. Responsif, oke. Untuk Tokopedia ini tersedia dalam beberapa aplikasi ukuran ya, seperti yang saya gunakan untuk HP, device HP, dan dia juga tentu saja ada pada versi tab dan dia ada versi websitenya seperti itu. Bentar saya cek dulu. Setelah itu responsive layout tentu saja sudah responsif ke prinsip yang lainnya. Sambil saya buka lagi. Robustness. Prinsipnya menggunakan kemampuan mencapai walaupun besar atau jarak jauh. Semua korektif recoverability tadi sudah ya, kita menulis keyboard. Browserability jadi sudah reachability, membuat sebuah subsistem di server besar atau server jauh. Sistem internal sudah. Visible teknologi. Nah, kita tidak perlu tahu bagaimana Tokopedia mengumpulkan toko-toko itu dan barang-barang itu. Yang perlu kita tahu kan kita hanya perlu butuh seperti ini. Kita butuh keyboard, kita tulis keyboard. Misal ibu-ibu gitu ya. Keyboard, misalnya keyboard gitu kan mereka tidak tahu. Misalnya ibu-ibu mau beli keyboard gitu kan nggak tahu nulisnya keyboard di mana. Dan nulis keyboard gitu. Nah, ada terus anaknya bilang keyboard gaming bu, kita tambahin keyboard gaming. Nah, jadi di sini sudah diberi rekomendasi dari bintang bintang 4,7, bintang 4,9. Nanti disesuaikan dengan harganya. Misalnya ini nih. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana Tokopedia mengumpulkan semua ini lalu membuat keywordnya sesuai dengan yang kita mau, lalu memunculkan produk yang kita maksud. Jadi kita tipu, Tokopedia membenarkan dan memberikan jawaban dari ketipuan kita seperti itu. Lalu memberikan jawabannya seperti itu. Jika tinggal beli ya seperti tadi sudah saya jelaskan. Tinggal sini terus langsung, kita tidak perlu sampai scroll sampai bawah, jika mau bisa. Kita mungkin cuma butuh scroll sampai detail produk, kemungkinan juga tidak dibaca detail produk. Nah, seperti ini. Mungkin yang dicari cuma warna-warnanya aja, tidak perlu switch atau apa. Kita bisa beli langsung.
Iya, tidak mungkin ya, ini cuman, nah di sini ya, kita dimudahkan. Aduh, maaf alamat saya nanti tidak akan saya sensor. Barang yang dibeli seperti itu, urusan ganti rugi, asuransi pengiriman, nah langsung bisa dibayar, ganti metode bayar. Kita memilih metode bayar jika sudah seperti itu. Kemudian karena durasi yang terbatas, protection, diberi rasa aman, tadi sudah, walaupun salah, seperti yang, ya itu protection itu seperti yang pencarian kita sudah mencari, melihat atau apa, seperti di atas nih. Nah, yang histori penglihatan kita dan histori pencarian kali kita, berdasarkan itu dia mencarikan kategori pilihan yang sesuai dengan kita. Flexibility, variasi dan kebutuhan user. Oke. Menurut saya kalau flexibility di sini Tokopedia masih kurang ya. Dia cuma mengandalkan type text dari yang kita masukkan, belum dari seperti ada sound ataupun gambar. Ke Google Search biasanya kan bisa masukkan gambar atau sound seperti itu. Mungkin karena Tokopedia mempunyai produk yang banyak. Ease of learning sudah saya jelaskan di awal kalau Tokopedia gampang untuk digunakan dan dipakai. Nah, ini direct manipulation. Kita coba kita coba MH630 lagi ya. Ini yang terakhir kan direct manipulation, ya seperti ini. Kita kan direct manipulation. Misal kita ingin memberitahu ini kepada ibu kita, Bu tolong beliin ini dong Bu. Nah, kita tidak tahu bagaimana caranya kan. Di Tokopedia di sini gampang, tinggal screenshot. Kalau di iPhone gini, aduh maaf, apakah nge-lag? Nah, Tokopedia langsung memberikan seperti ini. Kita lakukan screenshot, ada salin link, masukkan IG feed, IG story, FB story yang menurut saya sudah lengkap dan lainnya. Nah, di sini ada pilihan di mana kita akan share tersebut, copy link seperti itu. Sangat dimudahkan bagi kita. Jadi tidak perlu, mungkin untuk yang belum tahu kan mencari tombol share kemana ya, mungkin itu kekurangannya ya. Tidak, bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang bingung mau gimana terus mau share, kan kemungkinan di screenshot kemudian dikirim fotonya seperti itu. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Giovanni Azam Janitra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.